Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kami dari kelompok 5 dapat mempresentasikan tugas 2 kami. Sebelum kita masuk di pembahasan tugas soalnya, langsung saja saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya sendiri Nur Hidayah dengan NIM 13020220122 dengan teman saya Saya Nur Aziza dengan NIM 13020220073. Dan saya Rina dengan NIM 13020220079. Dan saya Nurmila Sari dengan NIM 13020220141. Langsung saja kita masuk di pembahasan materinya. Saya persilakan kepada Rina untuk memulai materinya. Materi pertama itu pendahuluan. 1.1 Dokumen persyaratan. Bagi nasabah lama, pendaftaran dan aktivasi BRIMO hanya membutuhkan nomor rekening, nomor KTP, nomor telepon, dan email aktif. 1.2 Cakupan produk. BRIMO menawarkan berbagai fitur dan layanan perbankan digital yang lengkap di antaranya. 1. Transaksi perbankan dasar. Yang kedua ada investasi dan asuransi. Yang ketiga ada kredit dan pembiayaan. Yang keempat ada layanan lainnya. Secara keseluruhan, BRIMO menyediakan solusi perbankan digital yang lengkap dan memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara praktis dan aman. Aplikasi ini dapat diuntungkan di App Store dan Google Play Store. 1.3 Definisi akronim dan singkatan. BRIMO singkatan dari BRI Mobile, ATM singkatan dari Anjungan Tunai Mandiri, deposit singkatan dari penyetoran sejumlah uang untuk dimasukkan ke dalam rekening, DFD singkatan dari Data Flow Diagram, ERD singkatan dari Entity Relationship Diagram, kartu ATM singkatan dari kartu menarik yang dipergunakan dalam proses autentikasi sebelum transaksi dilaksanakan. Nasabah, orang yang menyiapkan tabungan di bank dan dapat melakukan transaksi melalui mesin ATM. Saldo singkatan dari jumlah uang yang tersisa di rekening. SKPL singkatan dari spesifik kebutuhan perangkat lunak. Transfer singkatan dari pengiriman sejumlah uang dari sebuah rekening ke rekening lainnya. 1.4 Referensi. Ini ada beberapa referensi yang kami dapat. Selanjutnya 1.5 Tinjuan bagian dokumentasi lainnya. Dokumen SKPL ini memberikan spesifikasi dari produk yang akan dibangun dan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh pihak pengguna dan telah disepakati bersama dengan pengembang. Sistematik penulisan dari dokumen ini meliputi 1. Tujuan penulisan dokumen, 2. Lingkupan permasalahan, yang ketiga glosari, yang keempat referensi, yang kelima perspektif dan fungsi produk, yang keenam karakteristik pengguna, yang ketujuh batasan asumsi dan keberuntungan, yang kedelapan kebutuhan antarmuka, yang kesembilan
kebutuhan fungsional, yang ke-10, kebutuhan non-fungsional, yang 11, deskripsi data, yang 12, atribut kualitas perangkat lunak, yang 13, matriks keturunan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya persilakan kepada Nur Aziza untuk melanjutkan presentasinya. Baik, yang kedua yaitu deskripsi umum. 2.1 deskripsi produk. Brimo aplikasi keuangan digital Bank BRI terbaru berbasis data internet yang memberikan kemudahan bagi nasabah maupun non-nasabah BRI untuk dapat bertransaksi dengan user interface dan user experience terbaru. Fitur login face recognition, login fingerprint, top up GoPay, pembayaran QR, dan fitur-fitur menarik lainnya dengan pilihan source of fund atau sumber dana setiap transaksi dapat menggunakan rekening, giro, atau tabungan. Tujuan pengembangan aplikasi Mobile Brimo versi terbaru adalah untuk mempersiapkan bisnis model baru ke depan. Penggeseran habit nasabah yang sebelumnya bertransaksi melalui unit kerja BRI, kemudian shifting ke ATM dan SMS banking. Diharapkan ke depan seluruh nasabah mulai bertransaksi melalui internet banking. Cara daftar Brimo serta aktivasi Brimo Mobile Banking BRI terbaru sangat mudah, bisa dilakukan langsung melalui Brimo. 2.2 Fungsi produk. Adapun beberapa fungsi Brimo yang sangat bermanfaat dalam transaksi perbankan yaitu nasabah dapat melakukan cek saldo rekening, nasabah melihat mutasi transaksi keuangan, yang ketiga mobile banking menyediakan informasi tentang lokasi ATM atau cabang bank, yang keempat mobile banking menyediakan layanan pembayaran tagihan elektronik seperti pembayaran listrik, paket internet, TV kabel, dan lain-lain. Karakteristik user. Karakteristik user aplikasi Brimo mencerminkan ciri-ciri khas pengguna aplikasi mobile banking dari Bank BRI. Berdasarkan ulasan dan data yang tersedia, karakteristik tersebut meliputi yang pertama jumlah pengguna, kedua kepuasan pengguna, ketiga kemudahan penggunaan, keempat fitur, kelima pendaftaran, keenam personalisasi. Karakteristik ini menunjukkan bahwa aplikasi Brimo dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan menyediakan layanan yang mudah, cepat, dan aman, serta terus berinovasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Batasan-batasan umum. Berikut adalah kendala-kendala dalam menggunakan mobile banking. Yang pertama, kesulitan dalam mengakses mobile banking karena keterbatasan jaringan di daerah terpencil. Yang kedua, rentan terhadap kejahatan online seperti phishing dan penawaran hadiah yang menggiurkan namun palsu dan lain-lain. Rentan terhadap serangan malware atau virus sehingga untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi saat menggunakan aplikasi, menggunakan jaringan internet yang aman dan menghindari jaringan internet publik. Yang asumsi dan ketergantungan. Asumsi yang mendasari penggunaan aplikasi Brimo adalah bahwa aplikasi ini akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Aplikasi ini dirancang untuk mempersiapkan model bisnis baru, mengakomodasi pergeseran kebiasaan nasabah dari transaksi melalui unit kerja BRI ke transaksi digital. Dengan fitur seperti face recognition, fingerprint, login, top up GoPay, pembayaran QR, dan lainnya, Brimo bertujuan untuk memudahkan transaksi sehari-hari. Ketergantungan pada aplikasi Brimo dapat terjadi ketika nasabah mulai mengandalkan aplikasi ini untuk hampir semua kebutuhan transaksi finansial mereka. Misalnya, kemudahan dalam melakukan pembayaran di toko online dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna untuk belanja online, yang kadang disebut sebagai khilaf belanja. Selain itu, adanya fitur personal financial management atau PFM, nasabah mungkin
menjadi sangat bergantung pada aplikasi untuk mengelola keuangan pribadi mereka. Secara keseluruhan, asumsi dan ketergantungan pada aplikasi Brimo berkaitan dengan harapan akan kemudahan transaksi dan pengolahan keuangan yang lebih baik, sementara ketergantungan mungkin muncul sebagai konsekuensi dari penggunaan aplikasi yang intensif dan terus-menerus. Oke, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya itu persyaratan umum. 3.1 Persiapan interface eksternal. Brimo adalah salah satu aplikasi perbankan digital di Indonesia. Persyaratan untuk interface eksternal Brimo mungkin meliputi akses ke API, antarmuka pemrograman aplikasi yang disediakan oleh Brimo, kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan sistem Brimo untuk melakukan berbagai transaksi keuangan. Selain itu, Brimo juga mungkin memiliki persyaratan khusus terkait dengan jenis layanan atau integrasi yang ingin dilakukan oleh pihak eksternal. 3.1.1 yaitu antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna Brimo mencakup aplikasi seluler dan platform web yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan perbankan digital seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan layanan keuangan lainnya. Antarmuka pengguna Brimo dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, ramah pengguna, dan aman. Ini biasanya mencakup tata letak yang bersih, navigasi yang mudah dipahami, dukungan untuk berbagai fitur keuangan, dan integrasi dengan teknologi keamanan canggih untuk melindungi data pengguna. 3.1.2 yaitu antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras Brimo mencakup berbagai komponen seperti terminal pembayaran, mesin ATM, dan perangkat keras lainnya yang digunakan untuk mendukung layanan perbankan digital Brimo. Antarmuka perangkat keras ini dirancang untuk memungkinkan interaksi yang mudah antara pengguna dan sistem Brimo. Misalnya dengan menyediakan layar sentuh yang responsif, pembaca kartu yang dapat dipercaya, dan fitur keamanan tambahan seperti kamera untuk pengenalan wajah atau pemindaian dokumen. Selain itu, antarmuka perangkat keras Brimo juga harus memenuhi standar keamanan dan keandalan tinggi untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Antarmuka komunikasi Brimo mencakup protokol dan teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi antara aplikasi Brimo dan sistem backend, serta antara Brimo dengan pihak ketiga, seperti bank dan penyedia layanan keuangan lainnya. Ini mungkin melibatkan pengguna API, yaitu antarmuka pemrograman aplikasi, untuk mengakses layanan dan data, protokol keamanan seperti HTTPS untuk komunikasi yang aman, dan protokol standar seperti ISO 8583 untuk pengolahan transaksi keuangan. Antarmuka komunikasi Brimo juga harus memastikan keamanan, keandalan, dan interoperabilitas dengan sistem dan layanan lainnya untuk mendukung fungsionalitas yang lancar dan terpercaya bagi pengguna. Selanjutnya, persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional Brimo mencakup berbagai fitur dan fungsionalitas yang harus ada dalam aplikasi perbankan digital tersebut. Beberapa contoh persyaratan fungsional Brimo yaitu 1. Registrasi pengguna, 2. Autentikasi pengguna, 3. Manajemen akun, 4. Transaksi keuangan, 5. Riwayat transaksi, 6. Pemberitahuan dan notifikasi, 7. Dukungan pelanggan, 8. Keamanan dan perlindungan data, 9. Ketersediaan layanan. Sepuluh, kompatibilitas lintas platform. Ini hanya beberapa contoh persyaratan fungsional Brimo yang mungkin ada, dan persyaratan spesifik dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan strategi bisnis Brimo. Selanjutnya, persyaratan performa. Persyaratan performa Brimo mungkin mencakup berbagai metrik dan indikator di kinerja yang harus dipenuhi oleh aplikasi dan infrastrukturnya. Beberapa contoh persyaratan performa Brimo yang umum termasuk 1. Waktu respons, 2. Ketersediaan sistem, 3. Skalabilitas, 4. Waktu transaksi, 5. Kapasitas pengguna, 6. Keandalan,
7. Penggunaan sumber daya. 8. Monitoring dan pemantauan. Next. Sembilan, responsif terhadap perubahan beban kerja. Persyaratan performa BRIMO ini penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang optimal, menjaga kepercayaan pengguna, dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya, atribut perangkat lunak. Atribut perangkat lunak BRIMO meliputi karakteristik dan kualitas yang harus dimiliki oleh aplikasi perbankan digital tersebut. Beberapa atribut perangkat lunak BRIMO yang penting termasuk 1. Keamanan, 2. Keandalan, 3. Ketersediaan, 3. Performa, 5. Usability, kemudahan penggunaan, 6. Scalability, itu kemampuan berkembang, 7. Compatibility, itu kompatibilitas, 8. Maintainability, yaitu kemudahan pemeliharaan, 9. Interoperability, yaitu kemampuan berinteraksi dengan sistem lain, 10. Privasi, yaitu kerahasiaan data. Next. Atribut perangkat lunak BRIMO ini penting untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik, menjaga kepercayaan pengguna, dan mendukung tujuan bisnis perbankan digital. Selanjutnya, kemampuan. Kemampuan BRIMO mencakup berbagai fitur dan fungsionalitas yang ditawarkan oleh aplikasi perbankan digital tersebut. Beberapa kemampuan BRIMO yang mungkin dimiliki yaitu 1. Pemindahan dana, 2. Pembayaran tagihan, 3. Pembelian pulsa, 4. Pembelian produk dan layanan, 5. Manajemen akun, 6. Riwayat transaksi, 7. Notifikasi, 8. Layanan dukungan pelanggan, 9. Keamanan. Next. 10. Integrasi dengan sistem lain. Selanjutnya, keamanan. Keamanan. Memang banyak orang merasa ragu dengan layanan online seperti BRIMO karena masalah keamanan. Kita perlu waspada terhadap potensi kejahatan siber, tetapi itu bukan berarti Anda tidak bisa menggunakan digital banking dengan aman. Tips menggunakan BRIMO yang aman berikut adalah beberapa langkah yang perlu Anda ikuti untuk menggunakan BRIMO dengan aman. 1. Download atau update BRIMO. 2. Gunakan jaringan internet yang aman. 3. Gunakan user jaringan internet ID dan password yang sulit ditebak. 4. Hindari pemakaian tanggal lahir untuk PIN. 5. Ubah password dan PIN secara rutin. 6. Rahasiakan informasi akun dari orang lain. Next. 7. Periksa mutasi rekening secara rutin. 8. Aktifkan BRI notifikasi. 9. Pastikan logout setelah digunakan. Selanjutnya, perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan BRIMO merupakan bagian penting dalam menjaga kinerja dan keamanan aplikasi perbankan digital tersebut. Beberapa langkah perawatan dan pemeliharaan yang biasanya dilakukan untuk BRIMO meliputi: yang pertama, pembaruan rutin. 2. Pemantauan kinerja. 3. Uji kualitas. 4. Pemeliharaan database. 5. Keamanan data. 6. Pemantauan keamanan. Next. 7. Pelatihan pengguna. 8. Pemeliharaan infrastruktur. Dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan secara teratur, BRIMO dapat menjaga kualitas, keamanan, dan keandalannya sebagai aplikasi perbankan digital yang dapat diandalkan oleh pengguna. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurmila Sari untuk melanjutkan presentasinya. Baik, analisis data. Analisis data BRI Mobile dapat mencakup berbagai hal tergantung pada jenis data yang tersedia dan tujuan analisis. BRI Mobile adalah aplikasi perbankan digital yang disediakan oleh Bank BRI Indonesia yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui ponsel mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin dianalisis. Yang pertama, pola pengguna aplikasi.
Analisis ini akan melihat pola pengguna aplikasi seiring waktu. Ini bisa termasuk jumlah unduhan aplikasi, frekuensi penggunaan, harian atau mingguan dan bulanan, dan jenis transaksi yang paling umum dilakukan. Yang kedua, transaksi. Analisis transaksi dapat memberikan wawasan tentang jenis transaksi yang paling umum dilakukan oleh pengguna. Ini bisa termasuk transfer antar rekening, pembayaran tagihan, pembelian pulsa atau paket data dan lainnya. Profil pengguna. Dengan menganalisis data demografis, pengguna seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis bank dapat memahami siapa pengguna utama aplikasi dan bagaimana perilaku pengguna beberapa berdasarkan profil demografis. Kemampuan pelanggan analisis sentimen atau umpan balik penggunaan dapat memberikan wawasan tentang kepuasan pelanggan terhadap aplikasi. Ini bisa meliputi penilaian pengguna, komentar, dan atau keluhan yang ditunjukkan pengguna, tren dan prediksi. Dengan menggunakan teknik analisis prediktif, bank dapat meramalkan tren penggunaan di masa depan, mengidentifikasi peluang atau tantangan yang mungkin dihadapi. Analisis data BRI Mobile dapat memberikan wawasan yang berharga bagi Bank BRI untuk meningkatkan layanan mereka, memperbaiki pengalaman pengguna, dan mengoptimalkan operasi mereka secara keseluruhan. Analisis fungsi. Dari hasil penelitian, fungsi pengguna aplikasi BRIMO sebagai upaya memperlancar transaksi elektronik, maka hasil penelitian dan pembahasan bahwa nasabah telah menggunakan kemudahan akses perbankan yang ditawarkan melalui aplikasi BRIMO. Dengan adanya aplikasi BRIMO, nasabah dapat mempermudah dalam melakukan transaksi elektronik. Aplikasi BRIMO dapat memberikan manfaat terhadap pekerjaan nasabah. Kemanfaatan pengguna aplikasi BRIMO bagi nasabah membuat pekerjaan lebih mudah, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas, dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Analisis pelaku. Pada setiap konsumen untuk menggunakan sistem pembayaran mobile dan menemukan hubungan yang signifikan dalam konteks aplikasi mobile banking, harapan usaha mengacu pada sejauh mana pengguna aplikasi mobile banking mereka mudah untuk dipelajari serta sedikit usaha untuk digunakan pada nasabah bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat dan penggunaan layanan banking. Prototipe aplikasi. Membuat prototipe aplikasi BRI Mobile akan melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan, desain, pengembangan, dan pengujian. Perencanaan, identifikasi tujuan utama aplikasi, audiens, target, fitur utama, dan kebutuhan bisnis lainnya. Buatlah sketsa atau gambar kasar tentang apa yang ingin Anda capai dengan aplikasi ini. Fitur utama. Tentukan fitur-fitur utama yang ingin Anda sertakan dalam prototipe. Fitur-fitur ini bisa mencakup login, pengecekan saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, notifikasi, dan lain-lain. Pengembangan, implementasikan desain dan fitur-fitur yang telah Anda tentukan dalam bahasa pemrograman atau platform yang sesuai. Untuk aplikasi mobile, biasanya menggunakan bahasa pemrograman seperti Java atau Kotlin untuk Android. Pengujian. Uji prototipe secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan antarmuka pengguna intuitif. Berikan prototipe kepada pengguna beta untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Iterasi. Berdasarkan umpan balik dan pengujian, lakukan iterasi pada desain dan fungsionalitas prototipe untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan kinerja aplikasi. Presentasi dan evaluasi. Setelah
prototipe selesai, presentasikan kepada pemangku kepentingan dan tim pengembang untuk mendapatkan persetujuan final sebelum melanjutkan ke tahap pengembang selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian itu presentasi dari kelompok 5. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.